kita kedatangan tamu dari kelas 12 IPS yang bernama Mbak Fatma. Kita akan membahas Sunan Muria. Sebenarnya siapa sih Mbak Fatma Sunan Muria itu? Sunan Muria. Sunan Muria itu adalah salah satu dari 9 wali songo yang disebut juga wali songo yang kita tahu sendiri. Nah, wali songo itu apa sih? Siapa sih gitu kan? Wali songo itu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia. Khususnya itu di daerah Jawa. Itu wali songo itu sangat berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, nama asli Sunan Muria itu adalah Raden Umar Said. Tapi banyak juga dari buku-buku lain yang menyebutkan nama asli lainnya itu adalah Raden Prawoto. Kayak gitu. Oh ya Mbak Fatma, latar belakang dan keluarga Sunan Muria itu apa sih? Latar belakang dari keluarga Sunan Muria. Nah, kalau misalkan sebenarnya banyak ya, kalau misalnya latar belakang silsilah gitu tuh suka ada di buku-buku tradisional. Apalagi kan sejarah tentang Wali Songo pasti kan tersohor banget nih. Iya, Ada yang bilang dari anaknya ini kayak gitu. Cuma dari silsilah dari buku-buku tradisional yang tersohor itu, yang paling yang paling masyhur dikatakan itu adalah Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Nah, dan ibunya itu namanya tuh Dewi Saroh. Dewi Saroh itu dari anaknya Syekh Maulana Ishak. Kayak gitu. Tadi juga aku lupa bilang ya, kalau misalnya Sunan Muria ini kan nama aslinya kan Raden Umar Said. Kenapa sih disebutnya Sunan Muria? Kenapa julukannya Sunan Muria? Nah, iya. Karena dia itu menyebarkan Islam itu di Gunung Muria. Kayak gitu, makanya jadi Muria itu tuh daerah dia menyebarkan Islam, Sunannya itu sebagai Sunan gitu. Oke. Udah kayak gitu. Oke, sekarang Mbak Fatma, kapan Sunan Muria berdakwah dan di mana tempatnya? Sunan Muria itu memilih untuk berdakwah di daerah terpencil atau daerah pedesaan. Lebih tepatnya itu di tadi yang aku bilang itu Gunung Muria, di lereng Gunung Muria kayak gitu. Zaman sekarang itu disebutnya tuh daerah Kudus, Pati, Jepara, Jawa Tengah lah daerah itu. Nah, kenapa sih milihnya di daerah pedesaan? Karena kan daerah pedesaan tuh ada kayak petani, kayak gitu, pedagang-pedagang kecil kayak gitu. Jadi si Sunan Muria ini membuat kedekatan, jalinan ikatan sosialnya tuh dekat sama pedagang-pedagang atau petani. Nah itu yang buat masyarakat tuh suka sama Sunan Muria. Jadi makanya dakwahnya bisa diterima dengan lebih senang hati kayak gitu. Oke. Nah, apa sih metode dakwah Sunan Muria itu Mbak Fatma? Oke, metode Sunan Muria itu beliau itu ngajarinnya tuh pakai budaya dan kesederhanaan. Jadi tuh yang nggak muluk-muluk kayak maksa terus atau gimana-gimana, enggak. Jadi sederhana terus lewat budaya, jadi lebih mudah diterima. Salah satunya itu adalah mengadaptasi dari tradisi lama. Contohnya kayak bancakan. Di sininya tuh apa ya? Kayak makan bersama kayak gitu. Dulu tuh ada adat Jawa namanya bancakan. Terus sama Sunan Muria ini diubah menjadi kenduri yang sekali makan besar, terus ditambahkan doa-doa Islam kayak gitu. Jadi nggak mengubah tradisi tapi sedikit memoles, membingkai ada ada Islamnya kayak gitu tuh. Jadi nggak memaksa, nggak menghapus adat itu sendiri. Jadi cuma mengolah aja sama Sunan Muria ini, dilukis ulang kayak gitu, diperindah seperti itu. Oh ya. Dan kontribusi sosial Sunan Muria itu apa aja sih Mbak Fatma? Oke. Sunan Muria itu kan beliau kan mengajarkan dalam arti kesederhanaan dan budaya. Nah, selain hanya soal agama, Sunan Muria juga mengajarkan kebersamaan, terus kesederhanaan, dan kalau misalnya agama tuh bukan hanya tentang membantu soal agama, tapi juga membantu kehidupan ekonominya. Makanya Sunan Muria itu mengajarkan masyarakat setempat itu untuk bercocok tanam, terus apalagi ya, berdagang dan bergaul dalam masyarakat. Jadi Sunan Muria tuh kita saling terbuka aja gitu, terus juga menjalin dengan hubungan masyarakat itu baik kayak gitu ya, kayak gitu kira-kira. Oke.
Hai guys, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Kapan sih wafatnya Sunan Muria tuh dan apa peninggalan Sunan Muria, Mbak? Oke. Wafatnya itu pada tahun 1550 Masehi. Kalau letaknya itu ada di, mau baca ya? Oke. Ada di lereng Gunung Muria, pasti di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, sampai sekarang ini makam Sunan Muria itu menjadi tempat peziarah penting di daerah Jawa. Oke. Udah cut dulu ya? Peninggalannya? Peninggalannya mana sih? Pencari. Nah, kalau peninggalan itu ada banyak banget peninggalannya. Apa aja tuh? Aku bakal nyebutin tiga yang paling famous. Yang pertama itu pasti Masjid Sunan Gunung Muria. Itu tuh adanya 1600 mdpl. Jauh banget kan, tinggi banget ya, Masjid Sunan Gunung Muria. Itu tuh bekas tempat penyiaran Islam gitu. Nah, terus ada yang kedua itu ada tempat gentong keramat. Itu tuh dekat makamnya Sunan Gunung Muria. Nah, di ayam dari tempat gentong keramat itu dipercaya bisa nyembuhin penyakit. Insya Allah dipercaya bisa nyembuhin penyakit. Nah, yang ketiga juga ada seni lah, kesenian. Itu tuh salah satunya ada tembang macapat jenisnya Sinom dan Kinanti. Itu juga pendekatan yang dipakai Sunan Gunung Muria untuk menyebarkan agama Islam seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Kayak gitu. Oke guys, kita sudah di akhir nih. Makasih ya Mbak Fatma sudah menghadiri podcast dakwahnya Sunan Muria ini. Sama-sama. Saya juga meminta maaf kalau misalkan sekiranya penjelasannya kurang tepat atau kurang panjang mungkin, karena yang saya tahu cuma hanya poin-poinnya aja, karena saya nggak terlalu hafal sama sunan-sunan. Tapi mungkin itu cukup, Mbak Monika? Cukup banget. Cukup banget. Ya udah, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.